Malam Kak. Selamat malam. Tanya itu apa arti salib itu Kak? Arti salib? Arti salib yang mana nih Bang? Ya Tuhan Yesus disalib itu kan? Arti Tuhan Yesus disalib atau arti kata salib atau arti bentuk salib? Yang mana nih? Karena banyak. Arti Yesus disalib kan berbeda dengan arti salib yang kayak gini nih. Ini. Bentar ya. Nih. Yang mana mau Abang tanya? Arti ini atau arti yang mana? Arti Tuhan Yesus disalib Kak? Oke. Arti Tuhan Yesus disalib adalah Dia menggantikan kita yang seharusnya disalib karena dosa. Kita ini harusnya disalib karena dosa. Ya. Dalilnya itu di dalam Ulangan. Ulangan 21. Musa kan menuliskan ini. Ayat 22. Nih. Gak apa-apa yang aku nggak usah live, aku nggak usah bahas RT6. Aku bahas Kristen aja. Di dalam Ulangan 22 Bang. 21. Ya. Ini dikatakan, apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, maka kau hukum dia dan kau gantung pada sebuah tiang. Jadi kalau ada orang berdosa, hukumannya setimpal dengan hukuman mati, dia harus digantung. Sekarang saya tanya, manusia ini berdosa nggak Bang? Berdosa lah Kak? Hah? Berdosa lah. Berarti manusia itu layaknya digantung kan? Disalib. Tapi penjelasan Rasul Paulus ya, dia menjelaskan dan ditulis di dalam Galatia 3 ayat 13. Jadi ini biar sekalian menjawab ya. Ada orang-orang yang mengatakan seperti itu. Galatia 3:13 ya. Saya bacain aja. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Tadi berdosa. Orang yang berdosa artinya dia melanggar Taurat. Iya. Ya, setiap orang yang melanggar Taurat itu berdosa. Dan orang yang berdosa itu harus Mati. Oke. Dikatakan gini, Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, nah Rasul Paulus menjelaskan Taurat Musa nih, yang di dalam Ulangan tadi. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang Salib. Tujuannya ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Oke. Jadi untuk apa Kak Tuhan Yesus itu disalib? Untuk menggantikan hukuman kita. Ya. Karena kita harusnya disalib karena kita sudah melanggar Taurat. Melanggar Taurat itu kan banyak hal. Membunuh, berzina, bersaksi dusta, mencuri, tidak hormat kepada orang tua, kadang menyembah berhala. Ya, kalau kita menuhankan uang, kita menyembah berhala. Ada lagi tidak menguruskan hari Sabat, itu semua dosa. Nah, Ya. karena Tuhan Yesus itu sudah menggantikan kita. Supaya apa? Dia menggantikan kita. Supaya kita didamaikan dengan Allah. Jadi tujuan Yesus disalib itu apa? Supaya mendamaikan kita dengan Allah. Dan caranya adalah dengan hukuman dosa kita itu dibuat kepada kurban. Orang Yahudi kalau berbuat dosa, Abang bisa lihat di Ulangan dan di Imamat. Setiap orang Yahudi berbuat dosa, mereka menyerahkan kurban, betul nggak? Iya Kak. Nah, kita juga orang Kristen, karena kita ini lahir dari Yahudi. Ajaran Kristen itu ajaran Yahudi. Jadi kalau kita orang Kristen, kalau berdosa kita harus menyerahkan kurban. Supaya apa? Supaya kita didamaikan dengan Allah. Dengan caranya gimana? Dosa kita itu dilimpahkan kepada kurban. Nah, Yesus itu sudah menjadi kurbannya kita. Maka kita yang harusnya mati digantikan oleh kurban itu. Jadi Yesus itu ngapain Kak di kayu salib? Sebagai kurban pendamai antara manusia dengan Allah. Enak kali, makanya masuk Kristen. Dikasih enak kok lebih susah, nanggung sendiri dosamu. Ya mampus kau. Kalau kau nanggung sendiri dosamu, dengan apa kau tanggung? Udahlah jiwa ragamu berdosa, pakai apa mau kau balas dosamu itu? Ya, makanya kalau mau enak Kristen. Oke,
Itu bang. Jadi tujuan Yesus itu di kayu salib itu apa? Menjadi kurban kita, Ya. supaya kita bisa didamaikan dengan Allah. Simpelnya seperti itu. Ya kak, makasih. Ada lagi yang mau ditanyakan bang? Ada sih kak, tapi Nggak apa-apa. nanti lagi. Kalau anu kak, itu apa ya? Arti Tritunggal itu ya? Saya Tritunggal, Tritunggal artinya satu Allah yang punya firman, yang punya roh. Kalau dia punya firman, maka dia berfirman, berkata-kata. Kalau dia punya roh, maka dia punya nafas, dan dia akan memberi kita nafas hidup. Jadi Tritunggal itu apa kak? Satu Allah yang punya firman dan yang punya roh. gitu. Simpel kan? Iya kak. Saya anu kak, Kristen KTP sudah lama tidak pernah pergi gereja, 20 tahun sudah nih kak. Ke gereja lah bang. Tapi selalu anu tengok-tengok live-nya Kak Agatha. Kak Pulen. Boleh, semoga belajar lah bang. Kalau kita itu orang Kristen, di Alkitab dikatakan kita tidak boleh meninggalkan peribadatan-peribadatan. Loh, kita hidup ini tergantung sama Tuhan. Apalagi kita mati nanti. Kita mati nanti, kita berharap Tuhan Yesus itu akan menyelamatkan kita, menghidupkan kita. Jadi kalau kita tidak datang kepada Tuhan, gimana kita membujuk Tuhan itu supaya nyelamatin kita? Makanya kita harus ke gereja. Masalahnya kita merantau ini kak, tidak ada gereja di sini. Merantau kok nggak ada gereja? Emang abang di mana? Di Pulau Sentinel? Di, Di mana? di Malaysia kak, tapi di Ken. Dalam Di hutan. Malaysia nggak ada gereja. Ada sih kalau di anu di kota. Tapi ini di Apa? Ken. Abang ke kota lah, terus abang bergereja. Kalau abang nggak ke gereja, gimana kita mau ini minta dilayakkan sama Tuhan? Kan kita harus mohon sama Tuhan. Iya, Kak. Kalau kakak jelaskan masuk di otak. Kalau di gereja nggak masuk dia otak rupanya. Enggak, kalau saya jelaskan dia apa namanya? Sulit dimengerti. Enggak ngerti apa dia dia bilang. Oh, karena bahasa Malaysia gitu. Ya udah, karena mumpung abang masih merantau ya nggak apa-apa, abang tonton aja dulu liveku. Nanti kalau abang udah nggak ngerantau, udah balik ke kampung abang harus ke gereja ya. Oke kak. Iya, dari sekarang belajar dulu. Jadi supaya kita itu imannya kuat. Jadi kalau ada yang cewek-cewek ngegodain abang terus mau ngajak abang pindah agama, mohon maaf, saya sudah punya Tuhan. Tetap semangat ya bang ya. Yang penting tetap percaya kepada Tuhan Yesus dimanapun kita berada, dan kita bisa menjadi berkat atas semua orang. Oke kak, makasih banyak. Tuhan berkati bang Kopi. Sama-sama kak. Tuhan Yesus tidak berubah. Amin, amin, amin. Aku mau naik mbak, kirim permintaan aja bang. Bangkit ya. Halo. Kak, Ya. saya izin nanya. Boleh. Saya ini kakak Gata ini dulunya Muslim ya? Ya. Kenapa sih kak Allah di Islam itu tuh kakinya ada di neraka sebelahnya? Nah itu yang bisa jawab. Coba kamu tanya ke Juma, ke roomnya Islam aja. Kalau saya kan saya nggak berkapasitas menjawab itu kan iman mereka. Mereka lebih mumpuni lah menjawab itu. Kalau saya kan sekarang udah Kristen, jadi tugas saya adalah menjawab iman Kristen. Nah coba Oh ya kak, aja. ada lagi boleh gak kak? Boleh. Kan dosa yang gak terampuni itu kan menghujat Roh Kudus kan kak? Nah saya ini tuh pernah kak hilang iman selama 1 sampai 2 harian gitu loh, kayak gak percaya Yesus. Tapi sekarang semenjak nonton live Kak Gata sama Kak Elia, saya sudah percaya. Apakah itu masih diampuni kak? Itu bukan menghujat Roh Kudus. Yang menghujat Roh Kudus itu kamu pindah agama. Itu nggak bisa diampuni. Kenapa nggak bisa diampuni? Loh karena kamu nggak minta lagi sama Tuhan Yesus, kamu mintanya sama Tuhan yang lain. Jadi kenapa dosa menghujat Roh Kudus tidak diampuni? Karena begitu kamu murtad, Tuhannya udah ganti. Kamu nggak lagi berdoa kepada Tuhan Yesus. Gimana Tuhan Yesus mengampuni kalau kau nggak minta ampun sama Dia? Itu maksudnya menghujat Roh Kudus. Kalau kamu 2 hari aja kayak hilang harapan gitu, itu namanya bukan menghujat Roh Kudus. Itu. Jadi menghujat Roh Kudus itu apa? Murtad. Itu. Gimana Tuhan Yesus mau mengampuni kamu? Wong kamu nggak minta sama Dia? Nah,
Makanya nggak bisa diampuni. Kenapa? Ya karena nggak minta diampuni. Itu. Ada lagi Kak. Nah, gimana? Kan kata Kakak Agatha di suatu live itu kan katanya kan hukum Taurat itu kan masih berlaku kan Kak. Betul, sampai sekarang dan sampai selamanya. Sedangkan pada Matius berapa Yesus bilang kalau Taurat itu sudah digenapi Kak. Digenapi artinya ditunaikan, bukan dihilangkan kan? Sekarang gini, contohnya ya kan, harus digenapi. Digenapi itu berarti dilakukan. Kamu harus makan, berarti kamu makan. Berarti besok kamu nggak makan lagi. Gitu. Digenapi artinya ditunaikan, dilakukan, diselesaikan. Itu arti digenapi. Digenapi bukan artinya dihilangkan, bukan artinya ditiadakan. Sekarang gini bang, kalau kamu bilang Taurat itu udah nggak ada lagi, berarti kamu sekarang boleh curi dong. Karena hukum Taurat jangan mencuri. Kamu nyuri nggak? Enggak Kak. Ya udah, berarti masih melakukan hukum Taurat toh? Iya nggak? Iya Kak. Kamu berzina nggak? Enggak Kak. Berarti kamu masih melakukan hukum Taurat karena diperintah di hukum Taurat jangan berzina. Makanya kamu nggak berzina kan? Kalau kamu sudah berzina, berarti kamu memang sudah meniadakan Taurat. Kalau kamu mencuri, berarti kamu memang sudah meniadakan Taurat. Itu 10 perintah Tuhan itu masih tetap. Jadi kalau itu sudah nggak berlaku, ya udah sekarang kamu nyuri aja sana. Ambil pisau tusuk-tusuk siapa? Itu toh, simpel kan? Itu. Jadi Taurat itu tidak pernah ditiadakan. Siapa yang bilang ditiadakan? Elia. Digenapi, bukan ditiadakan. Jadi kalau Taurat itu digenapi bukan artinya ditiadakan, digenapi dilakukan. Kalau sudah dilakukan Yesus, kita juga harus lakukan. Itu. Ada lagi? Mau ditanya? Ada Kak, perbedaan Ortodoks sama Katolik itu apa ya Kak? Katolik itu adalah gereja barat yang dogmanya berubah dari ajaran Rasul. Kalau Ortodoks itu hampir tidak mengalami perubahan. Gitu. Kami tetap memegang teguh ajaran yang apostolik. Kami tidak merubah dogma apapun dari kekristenan. Tapi dari barat ada sedikit perubahan. Itu hanya itu aja bedanya. Sebenarnya suksesi apostoliknya sama, ajarannya sama, tapi mereka memang menambahkan atau merubah sesuatu dari apa yang diajarkan Rasul. Contoh purgatori. Rasul tidak mengajarkan purgatori, mereka mengajarkan purgatori. Filioque, Maria Immaculata, baptisan, roti tidak beragi. Perubahan-perubahan itu terjadi di sana, tetapi di Ortodoks tidak. Perubahannya apa? Tadi udah saya jawab. Sejak semula Ekaristi itu rotinya beragi, dirubah jadi tidak beragi. Baptisan itu sejak semula utamanya itu diselam, sekarang dipercikin semua. Nah itu doktrin Immaculata Conceptio itu tidak ada, bahwa Maria itu tidak berdosa, suci. Tidak berdosa itu nggak ada. Alkitab mengatakan karena ketidaktaatan satu orang, semua orang berdosa. Dan mereka menentang ajarannya Rasul. Itu. Tuh ada yang bilang pasukan berkuda, jemaat nggak minum anggur. Ya, di dalam salah satu surat gula. Ada lagi purgatori, padahal nggak ada purgatori. Itu nonim. Ada lagi yang mau ditanyakan? Lambang kan kalau misalnya perjamuan kudus itu kan pakai anggur sama roti hosti kan Kak, itu melambangkan apa sih Kak? Darah dan tubuh Yesus, dan itu bukan lambang. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29 itu benar-benar tubuh Kristus, benar-benar darah Kristus yang dikonsekrasi secara misterion. Jadi ketika Yesus mengambil piala, inilah darahku. Ketika Yesus mengatakan inilah darahku, ini bukan lambang darahku. Itu bukan simbol, bukan lambang, bukan simbol. Tapi benar-benar darah Kristus dan benar-benar tubuh Kristus yang diberikan kepada kita sebagai kurban pendamai dosa, kurban pendamai salah. Ya, terima kasih Kak Agatha. Ya, masih melakukan Taurat ya? Iya, lain kali saya boleh naik lagi ya Kak. Iya, nanti kalau tanya dogmanya orang sebelah, masuk aja ke rumah. Oke? Terima kasih Kak. Nah, Tuhan berkati. Ya. Kan tubuh udah termasuk darah. Terus kalau gitu kau bilang sama Tuhan Yesus,
Harusnya murid Yesus waktu dia ngambil cawan dan roti memecah-mecahkan, inilah cawan sebagai, terus harusnya Yudas ngomong, kan tubuh udah termasuk darah. Harusnya Yudas suruh gitu. Lawan. Orang dibilang Yesus, ambil ini darahnya. Mana ada Petrus bilang, Tuhan Yesus, kan di dalam tubuh udah ada darah. Coba kau potong-potong tubuhmu, masih ada darah nggak? Mampus. Tanpa adanya penumpahan darah, tidak ada pendamai dosa. Kalau darah itu tidak tertumpah, nggak ada pendamaian. Kan di dalam tubuh ada darah, di dalam tubuh juga ada cacing. Nah, di dalam tubuh kan ada saraf-saraf, Kak. Ya jangan darah aja dong. Alasanmu itu loh, Mukidi suka kali kau membantah Tuhan Yesus. Suka kali kau bantah apa yang diajarkan Rasul. Itulah perubahannya itu. Nggak ada Rasul bilang. Makanya gue bilang tadi, apa itu barat yang ngeyel dari ajaran Rasul nggak pernah nuliskan, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu, darah nggak usah karena udah ada darah di dalam tubuh. Mana ada Rasul ngajarin gitu? Pikir, murid Yesus aja nggak ada yang bantah. Si Thomas bilang, Tuhan, kan di tubuh udah ada darah Tuhan, ngapain pakai anggur lagi? Tuh, Rasul aja nggak ada yang bantah. Lu kenapa bantah Rasul? Ya, teman-teman sekalian, luar biasa ya jawaban-jawaban dari saudara Agatha ya. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Ya, saudara, pertanyaan tentang arti Yesus disalib dalam iman Kristen adalah pertanyaan yang sangat penting dan cukup menarik, teman-teman ya. Dalam iman Kristen, kematian Yesus di kayu salib adalah inti dari keyakinan kita ya. Yesus disalib adalah sebuah tindakan kasih dan pengorbanan ya. Bagi umat Kristen, kematian Yesus di kayu salib bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, teman-teman ya, tetapi juga sebuah tindakan kasih dan pengorbanan yang sangat mendalam ya. Yesus yang dianggap sebagai anak Allah rela mati di kayu salib untuk menebus semua umat manusia dari dosa. Melalui kematiannya, Yesus membebaskan manusia dari hukuman dosa dan membuka jalan menuju keselamatan kekal. Salib menggambarkan kasih Allah yang begitu besar, teman-teman, sehingga rela menyerahkan anaknya yang tunggal demi menyelamatkan umat manusia. Kebangkitan Yesus setelah kematiannya di kayu salib menunjukkan kemenangan atas kematian dan kuasa dosa. Ya, dalam iman Kristen, memanggul salib berarti menerima tantangan dan penderitaan dalam hidup dengan sikap percaya dan berharap pada Allah, teman-teman ya. 7 perkataan Yesus di kayu salib yang tercatat dalam Injil menunjukkan kasih, pengampunan, dan kepeduliannya hingga saat-saat terakhir. Ya, jadi kesimpulannya saudara, arti Yesus disalib dalam iman Kristen adalah sebuah tindakan yang sangat mendalam, teman-teman ya. Namun penuh makna. Ya, melalui kematiannya dan kebangkitannya, kita menemukan kasih Allah, pembebasan dari dosa, dan harapan akan hidup yang kekal. Semoga lewat video ini kita semua terberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom.